Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 0251. Monster berkaki 8 itu menggaruk tanah, mengangkat awan debu kering saat tegang, siap melompat. Energi korup yang dipancarkannya tidak meninggalkan keraguan tentang kekuatannya. Setidaknya pola keempat, dalam benturan langsung, mereka akan diinjak rata. Mereka buru-buru menjauh dari jalurnya. Monster berkaki 8 mendarat dan berputar, melompat lagi. 8 kakinya, tapi sebenarnya tangan. Dengan cekatan menggerakkan tubuhnya. Ketiganya dengan cepat menggunakan keterampilan pelarian mereka untuk menghindar lagi. Ketiganya telah siap menghadapi kekuatan yang luar biasa, dan mereka tahu betul bahwa pusaran korosi yang berputar akan menelan mereka seketika jika menyentuh mereka. Pelarian putus asa berlanjut cukup lama. Di pohon terdekat, skuad Jiang Qinghe menyaksikan dengan wajah tegang. Pemimpin, mereka dalam kesulitan, kata Tian Tian. Qiu Bai mengangguk. Pasti mendekati pola kelima. Cukup berbahaya bagi mereka. Jiang Qinghe tetap diam, matanya yang berwarna emas dengan cermat mengikuti pertarungan, tetapi skuadnya bisa merasakan energi resonansi ringan yang sedang membangun. Mempersiapkan serangan. Sayang sekali. Satu langkah lagi, dan skuad Li Luo mungkin telah mampu membersihkan seluruh menara dengan sendirinya. Namun, tidak perlu memberikan tekanan berlebih pada mereka. Mereka sudah berperforma sangat baik untuk pemula. Monster berkaki 8 meningkatkan serangan, anggota tubuh yang berdaging berdentum maju menuju ketiga orang itu. Itu langsung menuju Li Luo. Ia bisa merasakan bahwa dia adalah ancaman terbesar di antara ketiganya. Kali ini lebih cepat dari sebelumnya, dan jelas bahwa Li Luo tidak akan berhasil. Bayangan buruk mengintai di atasnya. Pedang berat Jiang Qinghe terangkat, energi resonansi cahaya berkumpul. Tanah di bawah monster memberi jalan, menampakkan lubang. Li Luo berada tepat di tepinya. Monster itu jatuh dengan bunyi berat. Apa? Qiu Bai tercekat. Mereka pasti sudah menggali sebelumnya. Ada air di dalam juga, mungkin kekuatan resonansi air. Tapi untuk apa? Ujar Tian Tian berpikir. Sedikit menempa tidak akan mengalahkan eroder putih. Jiang Qinghe melonggarkan tangannya. Dia tidak tahu apa yang mereka lakukan, tetapi mengenal Li Luo, itu mungkin baik. Pasti dia punya sesuatu rencana di lengan bajunya. Li Luo melompat keluar sebelum monster bisa mencakar jalan keluar. Bintang bergetar. Bai Mengmeng berteriak. Kekuatan resonansi astralnya membentuk kupu-kupu cahaya yang membuat monster yang bergulingan membeku saat menghadapi ilusi yang tidak diketahui. Monster dengan cepat menyadarkan diri, merobek bintang bergetar dengan kekuatan koruptifnya. Pengikatan Blight. Xin Fu berteriak. Bayangan hitam panjang meluas dari dirinya, garis-garis meliliti diri di sekitar monster sebelum mengeras. Mereka berhasil menghentikannya agar tidak keluar dari lubang. Pemimpin, aku hanya bisa melakukannya selama 5 detik. Xin Fu berkata sambil menggertakkan gigi. Xin Fu, bahasamu, kamu binatang kasar, Mengmeng ada di sini, semoga Tuhan memberkati hatinya, teriak Li Luo. Xin Fu hampir meludah darah mendengarnya. Apakah ini waktu untuk bercanda? Namun, Li Luo sebenarnya bergerak cepat seiring dengan lidahnya. Dia sibuk melepaskan seni resonansi yang sudah dia persiapkan cukup lama. Seni resonansi Jenderal Harimau, Flowing Sear. Air di lubang membentuk bola air raksasa, monster masih berjuang di dalamnya. Air mulai berputar, mengambil kecepatan yang sangat besar saat meremas dan merobek tubuh monster. Tekanan besar mulai mengupas kulit putih. Di bawahnya, daging merah terlihat, dan raungan aneh terdengar. Monster lainnya muncul kembali. Flowing Sear Li Luo telah memaksanya keluar lagi. Monster itu berteriak kesakitan dan ketakutan. Sekarang menghadapi serangan dua arah, serangan bola air yang memotong eksternal dan perang internal saat monster berusaha keluar. Tidak peduli seberapa berjuang, tidak mungkin melawan ini semua. Setelah beberapa saat tegang, ada suara merengek tinggi, dan monster 8 kaki terbelah menjadi 2. Pemimpin, berhasil. Kamu jenius. Bai Mengmeng berteriak, tepuk tangan. Xin Fu juga terengah-engah. Dia sempat ragu-ragu dengan rencana Li Luo, pemisahan yang kasar dan paksa dari kedua monster. Dia ingin menghentikan evolusi monster kulit dan menyebabkan mereka bertarung satu sama lain. Pikiran Li Luo benar-benar berbeda. Pemimpin mereka adalah permata sejati. Xin Fu merasa rasa hormatnya meningkat untuk otak di bawah rambut perak itu. Li Luo mengambil keberhasilan mereka dengan sedikit lebih tenang.
Hanya dia yang tahu bahwa dia telah memperkuat flowing sear-nya secara signifikan. Kultivator lain mungkin hanya mengalirkan air, dan ada batas kecepatan yang dapat mereka capai. Tapi airnya diasah oleh resonansi cahaya, memaksanya mencapai kecepatan yang jauh lebih tinggi yang bahkan dapat merusak monster kulit manusia. Dia memiliki peluang yang jauh lebih tinggi untuk berhasil daripada yang orang lain mungkin pikirkan. Bola air pecah, dan dua makhluk terguling keluar. Tetapi keduanya sudah sangat tereduksi sekarang. Jelas, pemisahan itu telah memberikan beban berat pada keduanya. Mereka saling menatap dengan kebencian yang jelas, siap untuk merobek satu sama lain. Tetapi mereka tidak melakukannya. Keduanya berbalik dan lari. Mereka mungkin tidak terlalu cerdas, tetapi mereka memiliki naluri untuk bertahan hidup. Mereka tahu bahwa mereka terlalu lemah untuk tinggal di sini. Langsung ke arah Liluo dan Xinfu. Liluo menggambar lingkaran di udara dengan pedangnya. Mencoba mengeluarkan kulitmu dari permainan. Tinggal sebentar, aku janji aku hanya akan memotongmu sedikit, setebal kulit. Dalam keadaan melemah mereka, keduanya hanya sekitar kebutuhan pertama kekuatan. Ini adalah waktu terbaik untuk mengakhiri mereka. Xinfu tidak repot-repot dengan lelucon buruk, malah memilih tindakan daripada kata-kata. Liluo mengikuti dengan kesal. Kali ini, pertarungan berlangsung sangat berbeda. Tiga senior itu menatap dengan mata terbelalak pada perubahan keadaan. Pemecahan masalah ini muncul tiba-tiba. Orang ini sudah merancang beberapa gerakan dengan IQ 200 di sini. Meremas makanan kembali dan membuatnya bertarung dengan pemakan. Qiu Bai dan Tian Tian saling pandang. Nah, hari ini sungguh mengagumkan. Jiang Qinghe hanya duduk di sana, tersenyum untuk dirinya sendiri. Penampilan Li Luo sempurna. Pertarungan di hutan berakhir lebih cepat dari yang diharapkan. Dua Eroders putih yang melemah sama sekali tidak memiliki peluang melawan kekuatan gabungan ketiganya. Mereka dibersihkan sebelum menara penyucian bahkan sepenuhnya beroperasi. Meskipun begitu, mereka sangat lelah, dan mereka merosot ke tanah, tidak ingin bergerak lagi. Pertempuran dengan monster 8 kaki telah menjadi yang paling menegangkan. Jika itu tidak mendarat di lubang, rencana mereka akan gagal. Flowing Sear memerlukan dukungan lingkungan agar efektif. Cahaya yang berdenyut dari menara penyucian mulai meningkat, dan segera seluruh hutan terang, dan lebih dari itu. Kabut hitam memudar dan akhirnya menghilang di bawah cahaya. Udara kembali jernih. Perasaan penindasan terangkat dari mereka. Mereka telah melakukannya. Satu menara penyucian tingkat 1 diaktifkan kembali. Tidak buruk. Selamat atas misi solo pertamamu yang sukses. Tim senior muncul, dan Jiang Qinghe memiliki senyuman berseri-seri di wajahnya. Liluo menatap kaki yang cantik berdiri di atasnya, tetapi dia tidak bisa mengumpulkan energi untuk bergerak seinci pun. Dia mengulurkan tangan kepadanya, dan dia menerimanya dengan sedikit kejutan. Tangannya hangat dan menenangkan. Dia tidak ingin melepaskannya. Dia berdiri dengan bantuan Jiang Qinghe, lalu membalikkan genggamannya untuk memegang tangannya. Apakah ini hadiah? Dia tersenyum. Punya sedikit ambisi, iya. Aku akan meninggalkan menara penyucian tingkat 2 berikutnya untukmu, dan jika kamu bisa melakukannya sendiri, hadiahnya akan cukup besar. Bagaimana menurutmu? Li Luo cepat menarik tangannya. Tidak terima kasih, aku memilih hidup. Tidak mungkin. Mereka sudah terpaksa melakukan beberapa gerakan IQ 200 untuk menghadapi monster 8 kaki itu. Dalam pertarungan langsung, kemungkinan mereka menang mungkin hanya 40% itu sudah yang terbaik. Dan jika itu menara penyucian tingkat 1, seberapa kuat tingkat 2? Setidaknya akan ada Eroders merah, dan mungkin bahkan beberapa monster kelas bencana. Tim baru mereka pasti akan menjadi mangsa. Hadiah Jiang Qinghe mungkin sangat menggoda, tetapi menara penyucian tingkat 2, lupakan saja. Hanya orang bodoh yang akan mengambilnya. Bai Mengmeng dan Xinfu terkesan dengan rasionalitasnya. Hanya pemimpin mereka yang bisa mengakui kekurangannya dengan sangat jujur. Mampu mengaktifkan kembali menara penyucian tingkat 1 adalah prestasi yang baik. Dan monster kanibal itu merupakan pemandangan langka, mereka tidak muncul sering di menara tingkat 1. Ketika menghadapi musuh yang mendekati kekuatan pola kelima, bahkan skuad bintang 2 akan menjaga jarak, apalagi skuad bintang 1 seperti mereka. Tentu saja, mereka tidak mengalahkannya hanya dengan kekuatan, mereka menggunakan otak untuk meningkatkan strategi mereka. Namun begitu, segala sesuatu adalah sah dalam perang. Yah, bagaimanapun juga, kita menyelesaikan pekerjaan itu, kata Li Luo, puas dengan dirinya sendiri.
Ini adalah pengalaman berharga. Sekarang dia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang bahaya di Gua Umbra dan lingkup tugas menara penyucian. Dan jika tim pendatang baru nomor satu saja mengalami kesulitan seperti itu, rekan-rekan sejawat mereka mungkin juga berjuang. Ketika kamu melihat monster berkulit manusia memakan monster daging, kamu memilih untuk tidak menyerang. Apakah kamu sudah berencana untuk menggunakan Flowing Sear saat itu? Tanya Jiang Qinghe. Pada saat itu tampak seperti tidak ada yang istimewa, tetapi sebenarnya, itu adalah keputusan yang mengesankan. Itu menunjukkan kepercayaan pada kemampuannya sendiri, ketajaman penglihatan, dan pemahaman intuitif tentang monster. Li Luo mengangkat bahu. Aku hanya merasa seperti proses makan itu tidak berjalan begitu lancar. Keduanya cukup seimbang. Jika kita menyerang ketika konsumsi baru saja dimulai, mereka mungkin akan terpisah dengan mudah, dan tidak melemah sebanyak itu. Mereka mungkin akan bersekutu melawan kita sebelum berbalik untuk saling berkelahi lagi. Menghitung, berwawasan, tegas. Tidak takut dengan kemungkinan terburuk. Tanya Tian-Tian. Ya, jika monster 8 kaki selesai mengonsumsi, itu pasti akan menjadi eroder merah, Master Resonansi Stage tingkat ketiga, lebih dari yang bisa kamu tangani pasti. Qiu Bai setuju. Yah, pilihan lain apa yang aku miliki? Li Luo bertanya dengan tidak sabar. Tidak ada kesempatan lain. Selain itu, dia berbalik untuk tersenyum genit pada Jiang Qinghe. Kenapa khawatir dengan malaikat pelindung di sekitar? Kalau tidak, mungkin aku sudah membuat lebih banyak rencana cadangan. Jiang Qinghe menganggukkan kepala. Itu pilihan yang bagus. Gua Umbra dipenuhi dengan bahaya, dan tidak ada jaminan keamanan yang pasti. Terkadang, melanjutkan keputusan bisa mengarah pada kemenangan. Dia senang dengan seberapa baik Li Luo berkinerja di Gua Umbra. Dia telah menunjukkan tekad dan sensitivitas, kualitas berharga di tempat ini. Secara keseluruhan, dia telah lulus ujiannya dengan gemilang. Qiu Bai dan Tian-Tian tidak berkomentar, tetapi kesan mereka terhadap tim pendatang baru naik secara signifikan. Pemuda yang menguasai resonansi ganda ini lebih menarik daripada yang mereka harapkan. Jiang Qinghe membuka peta, dan mereka melihat bahwa menara penyucian sekarang berpendar dengan cahaya putih. Jiang Qinghe menyentaknya dengan jari, dan dua garis tipis aksara muncul. Skuad Angsa Hitam, Skuad Kesetaraan dan Keadilan. Li Luo terkejut. Bahkan nama, apakah itu tercermin pada peta skuad lain juga? Jiang Qinghe mengangguk. Bahkan peta dibuat dari bubur kayu dari pohon kekuatan resonan. Mereka terhubung pada tingkat yang lebih dalam dengan kayu menara penyucian. Sebenarnya ini penting karena melihat kemajuan orang lain membantu menghilangkan perasaan isolasi dan mendorong skuad-skuad. Li Luo menggelengkan kepala dengan kagum. Sekolah itu tidak akan segan-segan untuk membuat mereka membunuh monsters. Kita membuat waktu yang baik. Mari terus maju. Tapi kali ini kita akan bergerak dengan cepat. Lebih baik cepat beradaptasi, kalian bertiga, kata Jiang Qinghe, menggulung peta. Mereka mengangguk dengan rendah hati. Ayo pergi, aku ingin kita berada di luar zona terlarang dalam waktu 3 hari. Dia terus maju, tidak memberi mereka terlalu banyak waktu istirahat, melangkah ke arah menara penyucian berikutnya. Mereka mengeluh, merasakan asam laktat membakar di kaki mereka. Akan sedikit waktu untuk pemulihan dalam beberapa hari mendatang. Dalam 3 hari berikutnya, skuad Jiang Qinghe dan Li Luo melanjutkan serangkaian aktivitas, mengaktifkan total 5 menara penyucian tingkat 1. Li Luo merasakan pengalaman pertama tidak hanya bertarung dengan kuat, tetapi juga bertarung dengan cepat. Waktu istirahat mereka yang sebenarnya sangat sedikit, selalu harus tetap waspada. Jiang Qinghe benar-benar meninggalkan mereka sendiri sekarang setelah mereka membuktikan diri, dan mereka harus tetap waspada setiap saat. Tidak ada lagi malaikat pelindung, mereka bekerja berdampingan dan mendapat bagian pekerjaan yang proporsional. Mereka menemui beberapa monster aneh lainnya, tetapi dengan menerapkan pengalaman yang semakin bertambah, mereka tidak pernah terjebak dalam keputusasaan seperti permainan pertama mereka. Namun, mereka tak ada apa-apanya dibandingkan dengan skuad Angsa Hitam, yang menyerang dengan kejam melalui para monster di sekitar menara penyucian tingkat 1. Mereka sama sekali tidak dalam bahaya. Pada saat kelompok Li Luo membersihkan zona yang ditetapkan, mereka selalu menemukan skuad Angsa Hitam bersantai di menara penyucian, pekerjaan sudah selesai dan menunggu pertemuan mereka. Skuad Li Luo tiba dengan napas tersengal dan kelelahan, dan skuad Angsa Hitam berbaring santai, hampir tidak memberi mereka waktu untuk pulih sebelum dengan riang mengumumkan bahwa sudah waktunya untuk melanjutkan. Ritme yang cepat membuat skuad Li Luo terasa kasar dan sulit,
Tetapi kemudian mereka melihat Bai Mengmeng yang kecil di tim mereka dengan tekun mengikuti ritme, tidak pernah meminta ampun. Keuletannya benar-benar mengejutkan Tian Tian dan Qiu Bai. Skuad kesetaraan dan keadilan benar-benar telah mendapatkan posisi pertama mereka. Mereka mungkin masih hijau, tetapi di bawah kehijauan itu terdapat bakat yang cukup besar yang hanya menunggu untuk bersinar. Dengan waktu, mereka mungkin akan menjadi skuad terkuat di perguruan tinggi Astral Sage. 3 hari yang sulit tidak sia-sia. Bank poin sekolah mereka terus naik berkat usaha mereka, begitu juga dengan kekuatan resonansi mereka sendiri. Hanya dalam 3 hari, mereka sudah menyamai kemajuan kultivasi mereka setengah bulan yang lalu di sekolah. Jika seseorang bisa bertahan dari teror Gua Umbra, imbalan kultivasi sangat besar. 3 hari kemudian, mereka akhirnya mencapai tujuan berikutnya. Luar zona terlarang. Mereka menatap bukit di depan mereka dengan kekaguman. Di pegunungan itu, kabut berwarna putih, bebas dari pucat gelap yang selalu ada di sekitar mereka. Tidak ada tanda-tanda korosi sama sekali. Jika mereka tetap fokus ke depan, mereka hampir bisa berpura-pura bahwa mereka kembali ke dunia luar. Sebuah pura-pura yang hanyalah itu. Mereka tahu bahwa di dalam tanah yang jelas itu bersembunyi bahaya yang lebih besar. Ancaman yang mereka rasakan jauh lebih besar dari semua menara penyucian yang pernah mereka bersihkan sebelumnya. Binatang roh gila yang bahkan berhasil lolos dari mentor semangat ungu. Siswa seperti mereka pasti akan mati tanpa pertanyaan. Binatang itu jarang keluar, kata Jiang Qinghe meyakinkan mereka. Selama bertahun-tahun, banyak siswa yang datang ke Danau Onyx ini, tetapi tidak ada yang pernah menjadi target binatang itu. Jadi tidak perlu khawatir. Pendatang baru mengangguk lega. Mereka melihat bahwa siswa lain juga sedang menuju ke sini. Danau Onyx adalah salah satu tempat terbaik di Gua Umbra. Setiap kali Gua Umbra dibuka, siswa akan bergegas ke sana untuk mengambil sebanyak mungkin cadangan energi terbatas yang mereka bisa. Semakin lambat kamu tiba, semakin lemah efeknya, kata Tian Tian. Kita sudah membuat waktu yang baik. Kita mungkin gelombang pertama, ketika efeknya paling kuat, kata Jiang Qinghe dengan senyum puas. Kalian semua sudah melakukan dengan baik selama 3 hari terakhir. Anggap ini sebagai hadiah yang menyenangkan. 3 wajah bersemangat menatapnya, dan dia memimpin mereka turun dari lereng tinggi menuju lembah. Dibutuhkan 1 jam penuh untuk turun dari jalan yang curam dan berliku, tetapi sebagai penghiburan, kabut hitam jauh lebih tipis di sini. Cukup cepat, mereka berdiri di depan danau, berkilau seperti cermin oniks. Ini adalah danau yang aneh. Ada banyak daun teratai hitam mengkilap di tepi dekat. Mereka tebal dan kokoh, dan beberapa di antaranya sudah memiliki orang berdiri di atasnya. Li Luo melihat ke tengah danau, di mana ia melihat cahaya hijau zamrud berasal dari dalam yang dalam. Itu berdenyut dengan energi alam semesta, dalam dan resonan. Tidak ada air di danau ini. Hanya energi alam semesta yang terkondensasi. Lihatlah, Danau Onyx. Kedatangan skuad mereka menimbulkan keributan, terutama ketika mereka yang hadir melihat Jiang Qinghe. Siswa Aula 3 Bintang jarang membuang-buang waktu mereka di Danau Onyx tingkat 2, karena mereka sudah banyak berlatih di sini sehingga efeknya mulai berkurang. Mereka semua pindah untuk mencari Danau Onyx yang lebih kuat. Jiang Qinghe juga tidak mungkin menggunakannya, jadi alasan mereka datang kemari hanya bisa untuk kepentingan bayi-bayi seperti mereka. Bahkan Danau Onyx pun adalah kompetisi untuk sumber daya terbatas yang ditawarkan. Jiang Qinghe tidak memperhatikan pandangan tajam yang dilemparkan ke arahnya. Dia menunjuk dengan jari, dan pedang beratnya jatuh dari langit, berhenti setengah inci di atas daun teratai. Cincin emas energi mekar di sekitar daun dengan ledakan yang redup. Milikku, katanya dengan tenang. Skuad Li Luo terbelalak kagum. Mereka tidak tahu bagaimana cara kerja sesuatu ini, tetapi jelas semakin dekat dengan danau, semakin baik. Bukan hanya Jiang Qinghe yang menjamin tempat duduk terbaik bagi mereka, tetapi cincin itu juga membantu menahan sebagian dari tekanan. Ini adalah mantel yang sangat bagus, dengan ekor mantel yang luas mengundang untuk dijadikan tempat duduk. Pedang itu mendarat di salah satu tempat utama, salah satu yang banyak yang telah memandangnya dengan penuh nafsu, sebelum Jiang Qinghe datang untuk mengklaimnya. Namun, tidak ada yang mengatakan apa-apa. Ada tempat bagus lain yang bisa mereka rebut, tanpa harus bersaing dengan Jiang Qinghe. Tidak semua orang berpikir seperti itu. Senior Jiang, itu melanggar aturan kan? Suara itu berkata tajam. Semua orang terkejut dan melihat dengan rasa ingin tahu ke arah suara itu. Siapa yang akan berani menantang Jiang Qinghe?
Semua kepala menoleh menuju pemilik suara itu. Dia adalah salah satu dari 3 orang di daun teratai hitam di dekatnya, seorang pemuda kurus yang saat ini kaku dengan kebenaran dan gugup. Bisikan-bisikan terdengar. Itu Wang Yufeng, seorang siswa 2 bintang. Dia apa? 10 besar di sana. Dan dia pikir dia punya peluang melawan senior Jiang. Gila. Pandangan Li Luo melirik dan tetap pada 2 orang di belakang Wang Yufeng. Wajah-wajah yang akrab. Song Qiuyu dan Diva Jingming. Song Qiuyu telah mencoba membantu keluarga Song untuk menjatuhkan villa sungai kecil kembali di Provinsi Tiansu, tetapi Li Luo telah merusak rencana mereka di sana. Jadi permusuhan itu dimulai. Dan lagi, Li Luo mencurigai bahwa tangannya ada di pertengkaran ini. Aku telah melanggar aturan. Jiang Qinghe mengulang dengan tenang. Semua orang tahu bahwa Danau Onyx seharusnya terbuka bagi semua bergantung pada kemampuan masing-masing individu. Senior Jiang sangat kuat. Jika kamu di sini untuk mengambil daun onyx untuk dirimu sendiri, tidak ada dari kita yang akan merasa keberatan. Tetapi kamu di sini untuk mengambilnya untuk Li Luo. Itu agak tidak adil bagi kita yang lain kan? Song Qiuyu dengan ragu menarik tangannya. Yu Feng, lupakan saja. Senior Jiang sangat kuat. Mari kita mundur dari sini. Wajah Wang Yufeng semakin gelap setelah mendengar itu. Jika kekuatan sendiri bisa melanggar aturan, itu berarti kita tidak menghormati lembaga perguruan tinggi Astral Sage. Pernyataan tegas ini membuat siswa duduk tegak. Selain itu, jika Jiang Qinghe mendapat jalan di sini, itu memang akan membuat semua orang merugi. Sekarang bahwa Wang Yufeng telah bersedia menjadi orang pertama yang melangkah maju, mereka senang untuk mendukungnya. Gemuruh dan bisikan semakin bermusuhan. Li Luo melihat Song Qiuyu. Wanita itu benar-benar ahli dalam manipulasi. Di Provinsi Tiansu, kendaraan keusilannya telah menjadi moling. Dan sekarang, Wang Yufeng adalah orang yang mengikuti perintahnya. Meskipun Danau Onyx memiliki cadangan energi yang luas, energi ini sebenarnya terdistorsi dan berubah. Bahkan seorang jenderal lapis duniawi tidak bisa dengan aman menempa diri dalamnya. Lalu mengapa datang ke Danau Onyx? Kamu bertanya. Karena di dalam setiap Danau Onyx tumbuh pohon onyx, yang akan menghasilkan daun dari energi alam semesta yang terkondensasi, yang dikenal sebagai daun onyx. Setiap denyut energi dari Danau Onyx itu sendiri, pohon itu akan mengeluarkan daun onyx. Daun ini adalah harta yang diidamkan para siswa. Setiap daun dapat dibagi menjadi 3 bagian, dan anggota skuad dapat menempatkannya di lidah mereka. Itu akan memberi mereka kekebalan dari arus energi yang ganas di Danau Onyx, dan memungkinkan mereka untuk tenggelam sepenuhnya dan berkultivasi. Dengan kata lain, itu adalah tiket masuk ke danau. Dapatkan daun, masuk, dan menjadi kuat. Atau duduk di pinggir danau dan menonton. Jelas, mereka yang lebih dekat dengan posisi terdepan memiliki keuntungan dalam menangkap daun. Itulah mengapa Jiang Qinghe memilih tempat tersebut. Sejak Danau Onyx ditemukan, semua orang selalu bersaing sendiri, kata Wang Yufeng dengan yakin. Jiang Qinghe melemparkan pandangan marah padanya. Kamu berpikir terlalu banyak. Tentu saja Li Luo dan skuadnya akan merebut daun onyx sendiri, aku tidak bermaksud membantu mereka, aku hanya di sini untuk mengambil tempat atas nama mereka, yang menurut pengetahuanku, tidak melanggar aturan apapun. Pernyataannya menenangkan kerumunan. Wang Yufeng terkejut. Ia merasa tersinggung, semua kata-kata kasar dan retorika itu, sia-sia. Ia merasa agak bodoh. Song Qiuyu tertawa. Senior Jiang, apakah kamu benar-benar serius? Tim pendatang melawan skuad bintang 2 untuk daun onyx. Apakah aku terlihat seperti pembohong? Jiang Qinghe menyahut dengan tenang. Song Qiuyu menoleh, ketakutan. Ia menyusup di belakang Wang Yufeng untuk keselamatan. Tapi maksudku, tim pendatang. Kami belum pernah melihatnya sebelumnya. Mereka akan membuat sejarah jika berhasil. Dia mengatakannya dengan nada netral, hampir kagum, namun dengan cara tertentu ia berhasil menyiratkan bahwa siswa bintang 2 akan sangat terhina jika skuad Li Luo berhasil. Song Qiuyu, kata Jiang Qinghe. Itu nama kamu kan? Aku sarankan kamu lebih fokus pada kultivasimu. Bersembunyi di belakang orang lain tidak membuatmu lebih kuat. Song Qiuyu memerah dengan rasa malu dan kemarahan. Apakah Jiang Qinghe baru saja menyiratkan bahwa ia pengecut? Namun, tidak ada yang bisa dikatakan di hadapan kekuatan seperti itu, dan dia bijak untuk menahan diri. Jangan khawatir, kata Wang Yufeng lembut padanya. Selama Jiang Qinghe tidak ikut campur, skuad Li Luo tidak akan mendapatkan daun onyx hari ini. Song Qiuyu mengangguk dengan lesu.
Wang Yufeng merasa marah melihatnya seperti itu. Jiang Qinghe sedang memainkan kekuatannya melawan mereka. Baiklah, mereka akan melampiaskannya pada Li Luo. Sepanjang ini, Diva Jingming tetap diam. Dia melihat sekilas pada Wang Yufeng, yang pemikirannya tidak bisa lebih transparan. Di dalam hatinya, ia menggelengkan kepala. Oh, Qiu Yu, mengapa berdiri melawan Li Luo? Sejak ia menjadi yang pertama di Provinsi Tiansu, ia telah menjadi bintang jatuh menuju kemuliaan. Celakalah orang yang memutuskan berdiri di depan bintang jatuh. Pembakaran adalah segala yang menanti. Jiang Qinghe mengabaikan mereka sekarang. Dia sudah merendahkan dirinya dengan menjawab mereka pada awalnya. Maka lanjutkan, aku telah memberimu lokasi yang bagus, tetapi mendapatkan daun oniks akan bergantung padamu sendiri. Ingatlah bahwa ini jarang menjadi pertarungan kekuatan mentah, yang mana kalian tidak bisa menang sama sekali. Ini tentang siapa yang lebih cepat, dia memberi mereka saran. 3 orang itu mengangguk, lalu mereka bergerak ke daun teratai. Qiu Bai dan Tian Tian menilai skuad bintang 2 yang ada. Apakah kamu yakin Li Luo dan yang lainnya bisa melakukannya? Bunyi persis seperti yang ditanyakan saat aku membuat mereka mengaktifkan menara penyucian tingkat 1 sendiri. Begitu kamu menyebutkannya, Li Luo dan yang lainnya melangkah ke atas daun teratai hitam. Mereka terkejut menemukan bahwa itu kokoh seperti blok batu. Daun teratai hitam ini telah diubah oleh gelombang energi alam semesta yang terus-menerus dipancarkan dari danau. Denyut energi terus-menerus datang. Banyak skuad lain harus menggunakan kekuatan mereka yang digabungkan hanya untuk berdiri melawan denyut energi ini. Dibandingkan dengan itu, skuad Li Luo menghadapi waktu yang mudah. Pedang Jiang Qinghe masih memancarkan cahaya energi yang membatalkan sebagian besar denyut energi itu. Meskipun dia tidak bisa membantu mereka mengambil daun secara langsung, dia telah menghemat mereka banyak kekuatan, yang bisa mereka dedikasikan sepenuhnya untuk merampas daun. Siswa-siswa lain di Aula Bintang 3 memandang iri. Ini bukan melanggar aturan, dan itu adalah keuntungan luar biasa. Mungkin tidak ada siswa laki-laki lain di perguruan tinggi Astral Sage yang akan begitu lembut dan setia kepada Jiang Qinghe. Li Luo mengabaikan tatapan cemberut, meskipun ia melirik secara menyamping untuk mengkonfirmasi pandangan bermusuhan di wajah Wang Yufeng. Pasti ada masalah. Selain itu, mereka tidak terlalu jauh. Jika daun oniks datang ke arah mereka, tak terelakkan bahwa mereka akan bentrok untuk mendapatkannya. Pemimpin, kita harus berhati-hati dengan Wang Yufeng. Dia adalah pola keempat, dan dia memiliki resonansi burung elang guntur tingkat ke-7 yang lebih rendah. Kecepatan adalah domainnya, kata Bai Mengmeng diam-diam padanya. Xin Fu mengangguk. Mendapatkan daun oniks lebih tentang kecepatan daripada kekuatan. Jadi jika Wang Yufeng akan menindas kita, kita dalam masalah. Pola keempat, resonansi burung elang guntur tingkat ke-7 ya. Kelopak mata Li Luo bergerak. Tidak masalah. Cukup ikuti rencana. Jiang Qinghe sudah menjelaskan bagaimana biasanya pertarungan untuk daun oniks, dan ia telah menyusun strategi yang sesuai. Seberapa efektifnya, mereka akan mengetahuinya sebentar lagi. Bai Mengmeng dan Xin Fu mengangguk. Ketiganya menunggu diam-diam, menunggu denyut energi dari danau oniks. Mereka menunggu selama 2 jam tegang, dan kemudian teriakan tajam tiba-tiba terdengar. Semua siswa duduk dengan tegak, bersiap. Semua mata tertuju pada kedalaman danau oniks yang berkilauan, siap menerima harta karunnya. Jumlah daun oniks acak dan terbatas. Pada hari yang buruk, hanya satu yang akan dihasilkan. Pada hari di mana hanya ada satu, pertarungan akan menjadi sangat intens. Berapa banyak yang akan keluar hari ini? Energi di danau berdenyut, dan air bergerak dan berbusa dari kegelisahan. Semakin tinggi dan lebih tinggi berputar, lalu ada yang cepat. Gelombang energi menjilat ke langit. Pohon-pohon di sekitarnya tersapu, dan beberapa skuad yang lebih lemah terguling dari daun teratai hitam mereka. Hanya skuad yang lebih kuat yang berhasil bertahan dengan saling mendukung. Skuad Li Luo berdiri teguh, berkat pelindung lingkaran cahaya. Tampaknya, mereka mungkin telah terpental kembali ke pintu masuk Gua Umbra. Berkat bantuan Jiang Qinghe, mereka dapat mengabaikan energi yang meluap dan fokus sepenuhnya pada danau. Ketiganya menahan napas mereka. Di tengah gelombang energi, ada 3 siluet hitam. 3 siluet berbentuk daun. 3 daun oniks. Para siswa bersorak kegirangan. Mereka dikirim terbang ke 3 arah yang berbeda, dan salah satunya menuju langsung kepada mereka. Sebelum mereka bisa bertindak, sebuah garis perak melintas di depan mereka, menuju langsung ke daun. Wang Yufeng. Dia bisa memilih salah satu dari 3 daun itu,
tetapi dia sengaja memilih milik mereka. Meskipun begitu, dia memang cukup terampil untuk melakukannya. Kecepatan petirnya lebih cepat dari skuad lainnya, dan dia muncul di depan daun dengan kilat. Song Qiuyu tersenyum penuh kemenangan saat melihat Wang Yufeng mendekat pada daun, bahkan melemparkan senyuman mengolok-olok ke arah Jiang Qinghe. Terlalu cerdik untuk kebaikanmu sendiri, perjalanan yang sia-sia untuk Li Luo. Wang Yufeng mendekat pada daun dengan kemenangan yang penuh dengan dendam. Tidak banyak yang bisa melampaui kecepatannya di antara siswa kelas kedua, dan Li Luo. Pikiran itu lucu. Baik air maupun kayu tidak akan membantunya di sini. Tangannya meraih ke arah daun. Sebuah aliran cahaya melesat melewati, menusuk tepat ke daun oniks. Terlihat seperti daun biasa, tetapi suara logam dari panah cahaya yang menyentuhnya menunjukkan bahwa itu terbuat dari bahan yang jauh lebih tahan lama. Tangan Wang Yufeng mencakar udara dengan bodoh. Dia melompat marah dan berputar, hanya untuk melihat Li Luo tersenyum dengan culas, hormat di tangannya. Panah cahaya pasti hasil karyanya. Anak itu cerdik, menggunakan panah untuk mengganggu. Itu tidak akan semudah itu. Wang Yufeng berputar lagi dan menuju dengan cepat ke daun yang berputar. Panah cahaya lain mengubah jalur daun. Lagi-lagi, Wang Yufeng mencibir, sekarang sudah siap. Cakar elang. Cakar predator listrik meletup hidup, menutupi panah dengan kecepatan yang luar biasa. Panah itu menghilang. Ilusi. Matanya menyempit. Sekumpulan panah cahaya tiba-tiba menuju ke arahnya, cukup cepat sehingga dia tidak bisa membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Dia ragu. Taktik seperti apa ini? Saat dia pulih, mereka sudah melewati dia, memukul daun oniks ke arah yang berbeda. Langsung ke arah Li Luo. Kemarahan Wang Yufeng menguatkan kecepatannya, dan sekali lagi dia berputar menjadi kilatan saat dia mengejar daun. Keterampilannya menakjubkan, dan dalam beberapa detik, dia sudah kembali pada daun itu. Begitu juga dengan panah cahaya lainnya. Dia melempar jari dengan meremehkan yang menghancurkan panah cahaya, tetapi kali ini itu pecah menjadi panah cahaya mini lainnya yang mendorong daun oniks lebih lanjut. Daun oniks ditendang ke dalam gumpalan pohon kecil di dekatnya, di mana itu dipukul lagi oleh ledakan energi resonan bayangan yang lain. Terus memantul ke sana kemari. Makin cepat dengan setiap pukulan terarah, daun itu segera mencapai Li Luo. Wang Yufeng cepat, tetapi tidak lebih cepat dari energi itu sendiri. Untuk mengakui keberhasilannya, dia hampir sampai pada Li Luo, tetapi tangan yang terakhir sudah menutup daun dengan tegas. Wang Yufeng tidak bisa berhenti tepat waktu, dan kecepatannya membawanya ke arah Li Luo, menumbangkan semuanya. Dia dengan marah membuka diri dari kekacauan tangan dan mengeluarkan resonansi daya yang menyala di sekitar dirinya. Li Luo dengan santai bermain-main dengan daun itu. Senior Wang, apakah kamu berniat mengambilnya dengan kekerasan? Dia mengisyaratkan dengan berarti ke arah sebuah pohon di dekatnya, di mana Jiang Qinghe, Qiu Bai, dan Tian Tian sedang menonton dengan wajah tanpa ekspresi. Wang Yufeng memucat. Li Luo tidak main-main. Senior Wang, terkadang kecepatan tidak cukup. Terkadang seseorang membutuhkan pikiran yang cerdas. Dia mengetuk pelan pelipisnya dan tersenyum. Bai Mengmeng dan Xin Fu bergerak-gerak. Pemimpin, itu terlalu banyak menaburi garam di atas luka. Kamu, Wang Yufeng terbakar oleh kemarahan dan rasa malu. Dia jelas yang lebih kuat. Dengan kecepatannya, seharusnya mengambil daun oniks menjadi mudah baginya. Tapi Li Luo sama sekali tidak bermaksud untuk bersaing dengannya. Dia hanya membiarkan tekniknya bekerja untuknya. Kerjasama yang luar biasa telah memungkinkan mereka untuk menang. Dia, di sisi lain, terlalu sombong, tidak peduli untuk memanggil Song Qiuyu dan Diva Jingming untuk membantunya. Meskipun, mereka juga tidak dapat menyamai kecepatannya. Dalam hal apapun, daun itu sekarang berada di tangan Li Luo, dan banyak yang menyaksikan kekalahan memalukannya melawan Li Luo. Dia cepat, tetapi tidak secepat panah cahaya. Wang Yufeng hampir ingin mencari lubang dan mengubur dirinya sendiri, hanya untuk melarikan diri dari semua orang yang menatapnya. Seberapa marah pun dia tidak berani menggunakan kekerasan terhadap mereka. Pertama, itu melanggar aturan. Kedua, tidak seorang pun akan melaporkan pelanggaran aturannya, karena Jiang Qinghe dan timnya pasti akan dengan senang hati memukulnya hingga lumpuh lebih dulu. Akhirnya, dia dengan cepat kembali ke daun lotus hitamnya. Maaf, bisiknya kepada Song Qiuyu. Aku tergelincir. Senyuman mengejek Li Luo ditujukan padanya, dan dia merasa ingin memberikan ejekan dan cacian kepada Wang Yufeng karena menjadi tidak berguna. Seorang pemilik pola keempat,
dan salah satu yang paling cepat di kelas 2, kalah melawan Li Luo. Dia memaksa senyum sebagai gantinya. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Li Luo cerdik. Jangan khawatir, kita bisa mendapatkannya lain kali. Wang Yufeng mengangguk lesu. Dia bermaksud menyenangkan Song Qiuyu dengan bentrokan ini, tetapi sekarang dia menjadi bahan tertawaan. Dua daun oniks lainnya cepat diambil oleh dua skuad yang sangat senang juga. Sementara itu, skuad-skuad lainnya melihat Wang Yufeng dengan rasa jijik. Dia berada di 10 besar angkatan mereka, dan masih kalah dari Li Luo. Sungguh memalukan. Jiang Qinghe mengangkat tangan, dan pedang raksasa itu bangkit dan patuh kembali ke tangannya. Nah, dia berbalik kepada rekan-rekannya dengan senyum puas. Nah, itu sungguh tak terduga. Tim Li Luo bahkan belum melangkah dari daun teratai hitam, dan daun oniks sudah berada di tangan mereka. Kerjasama dan strategi yang sempurna, itu telah sepenuhnya mengesankan baik Qiu Bai maupun Tian Tian. Sebaliknya, kekuatan kasar Wang Yufeng yang sombong ternyata tidak berguna. Pemimpin yang luar biasa, ujar Tian Tian dengan jujur. Qiu Bai setuju. Berada jauh di belakang lawan dan masih bisa mendapatkan daun. Bahkan seorang bodoh pun bisa mengatakan bahwa itu bukan hanya keberuntungan semata. Tim Li Luo memang istimewa. Mata Jiang Qinghe bersinar kegembiraan melihat pengakuan rekan-rekannya. Ayo, pemimpin, kita telah memberikan beberapa pujian, dan kamu seperti ayam betina yang mengibaskan sayap, sindir Tian Tian. Jiang Qinghe biasanya dingin dan menjaga jarak, kebal terhadap segala bentuk pujian. Tetapi setelah mereka hampir tidak mengakui Li Luo, dia hampir seperti burung hantu yang berkicau. Jiang Qinghe tersenyum tanpa penahanan. Hal yang paling berharga telah diakui. Bukankah aku boleh bahagia? Tian Tian menelan ludah. Entah bagaimana, kata-kata lembut itu sepertinya tidak cocok dengan kosakata Jiang Qinghe. Li Luo jelas sangat penting baginya. Pasti hubungan mereka lebih dalam daripada formalitas pernikahan yang dijanjikan Kan. Bahkan Tian Tian mulai merasa sedikit cemburu sekarang. Li Luo harus menjadi semacam dewa untuk memenangkan dewi ini. Sementara itu, Li Luo telah membagi-bagi daun oniks dan memberikan masing-masing sepertiga kepada Bai Mengmeng dan Xin Fu. Apakah kita benar-benar akan menyelipkannya ke dalam mulut kita? Bai Mengmeng bertanya ragu-ragu, mengkerutkan hidungnya melihat daun yang jelek itu. Bahkan bocorkan sedikit cairan aneh. Tahan, Li Luo dan Xin Fu mendesaknya, lalu mereka menyelipkan daun itu ke dalam mulut mereka sendiri. Ada sedikit rasa pahit, tetapi mereka bisa merasakan tekanan energi danau menghilang dari sekitar mereka. Seperti sihir, mereka kagum. Bai Mengmeng pun mengikuti, mengkerutkan wajahnya saat mencoba untuk tidak meludahkan daun tersebut. Sementara itu, dua skuad lain yang telah mendapatkan daun oniks sudah dengan antusias melangkah ke danau oniks. Ayo, kata Li Luo kepada mereka. Dengan senyuman mengarah ke arah Jiang Qinghe, dia berbalik dan melangkah menuju danau oniks. Ketika tiga sosok itu menghilang dalam kabut energi yang keruh, Jiang Qinghe berbalik. Setiap dari 38 langkah di danau oniks meningkatkan kekuatan resonansi seseorang sejengkal jika kultivator dapat menahan tekanan. Berapa banyak langkah yang menurutmu akan diambil Li Luo, pemimpin? Tanya Tian Tian. Qiu Bai tersenyum, aku ingat pemimpin di sini mencetak rekor. Dia mencapai langkah ke-38 dan melompat 2 tingkat. Itu benar-benar sensasional. Aku pikir Li Luo juga akan mencapai langkah ke-38, kata Jiang Qinghe dengan percaya diri. Mata rekan-rekannya melebar, kemudian mereka menyerah pada topik tersebut. Jiang Qinghe bisa sampai sejauh itu karena dia memiliki resonansi cahaya kelas ke-9. Li Luo mungkin memiliki 2 resonansi, tetapi mereka tidak begitu kuat. Bahkan jika digabungkan, mereka tidak bisa bersaing dengan resonansi cahaya kelas ke-9. Jadi mengapa Jiang Qinghe sangat menghargainya? Namun, Li Luo telah melakukan cukup banyak keajaiban bagi mereka untuk bijak menahan diri dari keraguan. Dia telah menghasilkan penundaan keraguan. Selain itu, Jiang Qinghe terlalu bersemangat untuk memamerkan calon suaminya. Ketika mereka turun ke danau oniks, Li Luo dan timnya melihat kawah yang dalam yang penuh bukan dengan air, tetapi dengan energi alam semesta yang kaya berputar dalam pusaran raksasa. Ukuran dan kekuatan pusaran besar itu membuat mereka merasa kecil dibandingkan dengannya. Tepi kawah tidak rata, dengan batu-batu besar yang menjulang keluar pada sudut-sudut yang acak. Siap, danau oniks ini memiliki 38 langkah. Setiap langkah memungkinkan kita untuk memberi tubuh kita lebih banyak energi. Mari tetapkan target kita pada langkah ke-35 untuk saat ini,
kata Li Luo dengan senyuman. Bai Mengmeng menjulurkan lidahnya. Pemimpin, tujuanmu terlalu jauh bagiku, aku pikir aku hanya bisa mencapai langkah ke-32 atau kurang. Dari ketiganya, dia yang paling lemah, masih hanya berada di tier benih berkembang. Baiklah, mari kita berusaha yang terbaik. Semakin dalam kita pergi, semakin baik efeknya. Selain itu, ini pertama kalinya kita berada di Danau Onyx, ketika efeknya paling kuat. Kita tidak bisa menyia-nyiakan kesempatan ini. Li Luo mengangguk memberi semangat kepadanya. Tiga orang itu tidak berbicara lagi, mereka terjun ke dalamnya. Kaki mereka segera terhubung dengan batu padat di bawah, dan mereka seketika merasakan energi membanjiri mereka, mengisi tubuh mereka dengan sensasi kesegaran yang menyenangkan. Itu melewati setiap saluran di tubuh mereka, bahkan membersihkan saluran hidung mereka. Mereka terengah-engah merasakan sensasi itu. Itu berlangsung beberapa saat singkat, dan mereka ditinggalkan dengan rasa tidak puas yang samar. Itu terlalu singkat, Xin Fu mengeluh. Tapi aku merasa seperti kekuatan resonansiku telah sedikit bertambah, tambahnya dengan senang. Li Luo mengangguk. Dia bisa merasakan bahwa kedua benih resonansinya telah hidup sebagai respons terhadap kekuatan tersebut, meskipun mereka tidak terlalu terisi. Namun lagi pula, ini hanya langkah pertama. Pemimpin, rasanya seperti kamu mengisi selama beberapa detik lebih lama daripada kami, kata Xin Fu. Benarkah? Kata Li Luo, terkejut. Beberapa detik itu berlalu begitu cepat. Dia tidak menyadarinya. Bai Mengmeng memikirkannya. Hei, ya betul. Langkah pertama berakhir dalam 5 atau 6 detik. Beberapa detik lebih lama. Apakah itu berarti efek pada Li Luo sekitar 2 kali lipat? Ayo teruskan. Dalam beberapa menit berikutnya, ketiganya melewati 10 langkah lagi. Li Luo melihat bahwa waktu pengisian untuknya memang terasa lebih lama daripada rekan satu skuadnya. Saat melangkah ke-10, dia sudah bisa merasakan kekuatan resonansinya tumbuh dengan cepat. Pola resonansi tunggal di benihnya semakin cerah dari waktu ke waktu, berenang seperti naga yang bersinar. Mungkin karena resonansi ganda, kata Li Luo sambil mengangkat bahunya. Mampu mengambil energi kedua benih daripada satu memang keuntungan yang signifikan. Kedua temannya menerima hal tersebut. Namun, hanya Li Luo yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jika proses pengisian bisa diibaratkan sebagai pesta mewah, maka Li Luo memiliki 2 lambung, sedangkan yang lain hanya memiliki 1. Dia adalah seorang rakus daya resonansi, dengan rakus menelan setiap serpihan terakhir dari kekuatan. Penyerapan yang jauh lebih superior dibandingkan yang lain. Li Luo merasakan gumpalan kegembiraan menyusuri dirinya. Jika dia bisa mencapai dasar tangga batu, seberapa besar kekuatan yang akan dia dapatkan? Ini memang peluang ajaib. Dengan bersemangat, Li Luo antusias melanjutkan ke bawah. 2 jam berlalu begitu cepat, dan sekarang trio itu berada di langkah ke-30. Ketiganya hampir bersinar dengan kekuatan resonansi sekarang. Mereka mulai terlihat jenuh. Tidak ada yang menunjukkan tanda-tanda berhenti. Sebaliknya, mereka semua dengan rakus melahap semua. Hanya dalam 2 jam, mereka mungkin telah menempuh sebanyak 2 atau 3 bulan berlatih dengan keras. Namun, tekanan pada mereka mulai terasa lebih terasa. Bahkan efek perlindungan daun onyx tampak lebih berkurang menghadapi kekuatan menghancurkan yang luar biasa yang mereka rasakan. Jauh lebih jauh, dan itu akan menjadi tes kekuatan mereka. Mereka melompat ke langkah ke-31 bersama-sama. 2 skuad lain juga telah tiba, meskipun mereka berkeringat hebat, menggigit gigi dan berusaha menahan tekanan. Akhirnya, satu orang roboh di bawah tekanan, tubuhnya melesat ke atas bersama arus. Dia terbawa ke atas dan keluar dengan cukup cepat, wajahnya masih pucat karena usaha. Trio itu tidak punya waktu untuk khawatir tentang orang lain. Mereka sendiri juga merasakan tekanan. Yang paling lemah di antara mereka, Bai Mengmeng, mengatupkan gigi begitu keras sehingga rahangnya berdecit. Li Luo mengangkat alisnya padanya. Dia mengerti, tetapi dia menggelengkan kepala. Dia mengangguk, dan ketiganya melanjutkan. Langkah demi langkah. Sekarang mereka berada di langkah ke-34. Ini adalah batas Bai Mengmeng, tetapi ketekunannya telah membuahkan hasil. Kekuatan resonansi di dalamnya bersorak-sorai dengan kehidupan, membangunnya lebih kuat dan lebih kuat. Hasil akhirnya adalah melompat dari tier berkembang rendah ke tier berkembang tinggi. Dia menghela napas dengan lega dan penyesalan, dan memberikan gelombang perpisahan kepada kedua anak laki-laki ketika arus membawanya keluar. Dia bukanlah orang yang terlalu ambisius, dan juga tidak terlalu tertarik pada pertarungan atau tantangan batas.
Ini sudah cukup baginya. Li Luo mengangguk sedikit padanya. Dia sudah terkejut bahwa dia bisa sampai sejauh ini. Lebih jauh dan dia mungkin malah akan melukai dirinya sendiri. Saat mereka menyaksikan Bai Mengmeng pergi, Li Luo dan Xin Fu saling bertukar pandang, lalu mereka melangkah turun ke langkah ke-35 bersama-sama tanpa ragu-ragu. Segera setelah kaki Li Luo menyentuh langkah ke-35, ia bisa merasakan energi alam semesta meluap melalui titik kontaknya, berjalan melalui tubuhnya seperti pusaran. Itu bebas, dan itu luar biasa. Danau Onyx adalah tempat berlindung energi dari pasang gelap, namun bahkan itu tidak cukup. Energi selalu mencari rumah yang lebih aman. Dibandingkan dengan lingkungan keras di Danau Onyx, ia lebih memilih tubuh seorang kultivator. Itulah mengapa istana resonansi seseorang akan memberikan daya tarik kuat pada energi, menyedotnya dan memperkayanya. Semakin dalam seseorang pergi, semakin besar aliran energinya. Volume energi alam semesta meluap ke dalam Li Luo seperti meriam air yang terpasang di kakinya. Kedua benih resonansinya kini membengkak dengan kekuatan, dan Li Luo bisa merasakan terobosan yang akan datang. Pada saat itu, ia mendengar suara bantingan redup dari sampingnya. Ia melihat wajah Xin Fu yang mengerutkan kening dengan konsentrasi, tetesan keringat besar di dahinya. Dia terbawa dan terbawa pergi tanpa seizinnya, energinya habis. Ada penyesalan di matanya karena ia tidak berhasil mencapai pola kedua, yang merupakan tujuannya. Terobosan di tier genesis pola jauh lebih sulit. Bai Mengmeng berhasil mencapai tier berkembang benih berkembang, tetapi Xin Fu tidak berhasil menyelesaikan satu langkah pun. Namun, usahanya tidak sia-sia. Benih resonansi di dalamnya sudah terang dan penuh, dan ada bintik-bintik kekuatan yang mulai muncul, tanda-tanda pembentukan pola kedua. Dia hanya tinggal satu langkah lagi. Dia juga melambaikan tangan kepada Li Luo, tetapi yang terakhir sepenuhnya fokus. Hanya 3 langkah lagi. Dia tidak akan menyerah sekarang. Tekanan di sekitarnya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan tekanan mental yang ia rasakan. Perubahan di House Luolan, umurnya yang berkurang, semuanya menggantung di atas kepalanya seperti pedang Damocles. Dia mungkin terlihat tenang dan santai bagi orang lain, tetapi di dalam, ia telah berjuang dengan kegelisahan gelap yang tidak diketahui siapapun. Danau Onyx adalah satu kesempatan yang tidak bisa dia lewatkan, terutama bukan kali pertamanya. Jiang Qinghe telah memperingatkan mereka bahwa setiap masuk di masa depan hanya akan memberikan hadiah diskon. Jika Li Luo ingin menembus sekarang, dia bisa mencapai pola kedua. Tetapi dia tidak memilih untuk melakukannya. Dia bertahan sejenak. Pada kali pertamanya, Jiang Qinghe telah turun ke langkah ke-38 dan melompat 2 tingkat sekaligus. Li Luo sangat tergoda. Mungkin sangat sulit, tetapi dia akan mencobanya. 5 tahun untuk mencapai tahap adipati. Bagaimana dia akan sampai di sana? Matanya menjadi keras dengan tekad. Xin Fu melihat ketegangan di bahu Li Luo dari belakang, dan ia mengangguk pada dirinya sendiri. Sekarang tidak ada orang lain di sekitar Li Luo. 2 skuad lainnya sudah keluar. Pada akhirnya, langkah ke-35 berada di luar batas bagi kebanyakan orang. Dia menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan turun. Di luar Danau Onyx, saat skuad lain mulai muncul satu persatu, mereka segera menyadari bahwa satu orang masih belum keluar. Li Luo belum keluar. Aku dengar dari yang lain bahwa dia turun ke langkah ke-35, tapi belum keluar. Pasti dia mencoba 3 langkah terakhir. Tekanan pada 3 langkah terakhir itu luar biasa. Tidak ada yang seperti itu. Jika dia memaksa masalah, itu mungkin berbalik melawannya. Yah, dia punya 2 resonansi. Jadi mungkin dia memiliki 2 kali ambisi juga. Aku heran apakah mereka benar-benar begitu kuat. Song Qiuyu dan Wang Yufeng tampak tanpa ekspresi. Bahkan aku hanya bisa sampai langkah ke-36, kata Wang Yufeng dengan nada sinis. Sejauh mana anak itu berpikir dia bisa pergi? Song Qiuyu tidak menjawab, tetapi ada kilatan jahat di matanya. Mudah-mudahan, Li Luo telah mengambil lebih dari yang bisa dia kunyah. Mudah-mudahan, dia akan tercekik oleh energi dan merangkak keluar tanpa apa-apa. Di ranting pohon. Jadi dia benar-benar menuju 3 langkah terakhir, ya, kata Tian-Tian dengan kagum. Qiu Bai mengangguk, sangat berambisi. Jiang Qinghe tidak menunjukkan kejutan. Dia tahu tekanan yang dihadapi Li Luo. Dan dia tahu pilihan logis untuknya. Dahulu, dia pikir bahwa hanya dia yang perlu melompat cepat ke tahap adipati. Kemudian dia bisa memikul beban House Luolan, dan Li Luo akan dibebaskan.
Tetapi sekarang dia tahu tentang umurnya yang berkurang, dia ikut dalam ras itu. Tidak akan ada kehidupan ideal untuk mereka berdua. Itulah mengapa dia telah meletakkan dia melalui ujian demi ujian di Gua Umbra. Lebih baik mengambil risiko kecil dengan hidupnya sekarang, sebelum semuanya hilang. Tanpa disadari, tangannya menegang di sekitar gagang pedangnya saat dia menatap dalam kepusaran energi Danau Onyx. Li Luo, aku percaya kau bisa melakukannya. Orang lain berpikir bahwa House Luolan memiliki burung Phoenix cahaya, tetapi mereka tidak tahu bahwa kita juga memiliki naga yang tersembunyi dan tertidur. Li Luo mendarat di langkah ke-36, dan dampaknya hampir mengirimnya terbang. Energi ada di sekitarnya dan di dalamnya, topan kegilaan, dan dia berada di tengah-tengahnya. Rasanya seperti jika dia tidak cukup berkonsentrasi, dia akan terkoyak dari luar dan dari dalam. Dia bahkan bisa mendengar desisan tajam tulangnya yang hancur. Energi alam semesta mengalir ke dalam tubuh Li Luo seperti sungai melalui bendungan yang rusak, dengan kekerasan sehingga bagian dalamnya terasa mentah dari gesekan aliran daya. Li Luo berdiri di sana dengan tenang dan menerimanya. Ia telah mengharapkan sesuatu seperti ini. Tubuhnya haus, dan dia tidak akan mengeluh tentang badai. Ia menghargai setiap tetes terakhir dengan tubuhnya yang sakit. Semakin tinggi tingkat resonansi seseorang, semakin tinggi kecocokan dengan energi, dan semakin mudah aliran energi akan diatasi. Jiang Qinghe, sebagai contoh, pasti berhasil dengan resonansi cahaya kelas ke-9-nya. Tidak ada yang lebih baik untuk menangani tekanan energi. Li Luo mungkin tidak memiliki itu, tetapi dia memiliki keuntungan sendiri. Tidak hanya dia memiliki resonansi ganda, dia memiliki 4 afinitas. Meskipun resonansinya dengan cahaya dan tanah adalah sekunder, mereka tetap sesuai dengan beberapa bagian kecil dari energi alam semesta yang mengalir ke dalamnya. Li Luo bernapas melewati rasa sakit dan bertahan. Kedua istananya bercahaya dengan 2 warna sekarang. Daya kasar itu perlahan-lahan diolah di dalam tubuhnya saat ia menyerap 4 elemen yang dibutuhkannya. Secara bertahap, ia mengekstrak biru, hijau, kuning, dan putih dari energi hitam. Menyisir lapisan dari bahan mentah. Arus energi itu mereda sekarang, dijaga oleh 4 cahaya bercahaya miliknya. Istana resonansinya menyerap sebanyak yang mereka bisa, secepat mungkin, mengarahkan daya kedua benih resonansinya. Mereka bergetar dan bernyanyi sekarang, dengan kerasnya sehingga tampaknya mereka mungkin meledak. Namun, Li Luo terus melangkah, memaksa satu kaki di depan yang lain. Dia berjalan melewati pinggiran. Langkah ke-37. Tidak ada lagi tekanan mental yang bisa menolak batasan fisiknya. Kulitnya sedang terkoyak oleh tekanan, bekas luka berdarah dan bercak muncul ketika potongan kulit terlepas dalam pusaran yang kejam. Li Luo mengabaikannya, matanya tetap terpaku pada tujuan utama. Tanpa ragu-ragu, dia melangkah maju, dengan lancar dan pasti. Langkah ke-38. Langkah ke-38 membawa getaran baru, lebih intens, di telinga Li Luo. Ini sekuat yang bisa dicapai pusaran energi, dan ini benar-benar perjalanan paling liar yang pernah dia alami. Riang gila berada di sekelilingnya, dan dia bisa merasakan dirinya diterbangkan seperti daun di udara. Sulit bahkan untuk berkonsentrasi. Langkah ke-38 ini gila. Sayatan di kulitnya semakin melebar, terkulai oleh pusaran energi. Ia mulai merasa kedinginan, dan agak pusing karena kehilangan darah. Dia mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan pikirannya, bahkan ketika tubuhnya dihempaskan seperti boneka kain. Dia tidak bisa mengizinkan dirinya panik. Dia tidak bisa mundur. Dia memaksakan dirinya dalam posisi lotus dan memindahkan fokusnya ke dalam. Resonansi air, resonansi kayu, resonansi cahaya, resonansi tanah. Primer, sekunder. Dia berjuang untuk menguasai aliran, untuk menarik apa yang dia butuhkan dan bisa gunakan dari saluran energi mentah dan belum terpakai ini. Dia mencapainya dengan menstabilkan dirinya dengan unsur daya tahan air dan kayu. Seandainya dia bisa bertahan dan menyusun energi yang berserakan, dia bisa tumbuh dengan cepat di sini. Seandainya dia bisa bertahan di pusaran energi. Seiring berjalannya waktu, Li Luo melihat bahwa membran energi di sekitarnya mulai menipis di beberapa tempat. Sekali itu pecah, dia akan merasakan pukulan penuh dari pusaran energi. Dia akan mati, tanpa pertanyaan. Kurasa resonansi gandaku dimulai terlalu lemah. Resonansi kelas 5 dan 6 tidak bisa dibandingkan dengan resonansi ke-9 tunggal. Bahkan, jika bukan karena fakta bahwa ia memiliki 2 resonansi bonus tambahan sekunder, mungkin ia tidak bertahan selama ini.
Li Luo menatap membran energi di tubuhnya. Di bawahnya, 4 kekuatan resonansinya mengalir dalam lapisan tipis yang hampir terlihat seperti bagian dari membran itu. Ini bukan hanya tentang jumlah energi yang bisa dia simpan. Lebih banyak tidak secara langsung sama dengan lebih baik. Dia harus menggunakan itu dengan baik, menggunakan secara strategis. Sekarang adalah waktunya untuk memanfaatkan kelebihan kekuatannya dan memanfaatkan keunggulan unik dari resonansi ganda, mengambil sebanyak yang bisa dia kendalikan. Lagi pula, ini sebenarnya kekuatan tingkat adipati, dan dia baru saja menyentuh puncak dari kekuatan ini. Dia tidak bisa mempertahankan resonansi ganda bersamaan lama, jadi dia biasanya menyimpannya sebagai pertahanan terakhir untuk saat-saat krusial. Meskipun begitu, jika dia bisa bertahan hingga dia berhasil, efek pusaran energi akan berkurang, dan mungkin saja dia bisa bertahan. Li Luo merasakan 2 benih resonansi di dalam dirinya, bersinar secerah bintang bahkan ketika dia menutup mata. Hampir sampai. Dengan suara robekan, Li Luo merasa membran energi di sekitarnya mulai robek. Dia tidak ragu, melepaskan itu. Bersamaan dengan itu, 2 benih resonansinya berdenyut, mengirim aliran murni kekuatan resonansi air dan kayu. Mereka bercampur. Resonansi ganda, biru dan hijau bercampur menjadi kilauan warna biru kehijauan yang bersinar di sekelilingnya, pertahanan yang telah ia buat sendiri melawan pusaran energi. Li Luo membeku di tempat, sepenuhnya berkonsentrasi untuk memastikan pertahanan terakhir ini tidak gagal. Resonansi ganda adalah domain para adipati sejati, tetapi langkah kritis Li Luo akan membuatnya bertahan beberapa saat lebih lama. Pusaran energi tertahan di luar pertahanannya. Sepanjang waktu, Li Luo terus menyerap lebih banyak dan lebih banyak energi alam semesta. Setelah beberapa waktu, bahkan kulit berwarna biru kehijauannya mulai memudar, semakin redup. Tekanan energi mengancam. Li Luo tersenyum dan santai. Waktunya telah tiba. Meriam itu sudah diisi. Tidak lagi menekan terobosan sekarang. Ia membiarkan kekuatan meledak sepenuhnya dari benih resonansinya. Pola kedua terbentuk dengan sangat cepat, seolah tangan tak terlihat telah menjalankan kuas yang disapukan melintasi permukaan benihnya. Tahap pembentukan pola kedua. Belum selesai. Li Luo menahannya begitu lama persis karena ia tidak puas dengan terobosan tunggal. Bahkan setelah pola kedua terbentuk, benih masih bersinar dengan kekuatan. Gelombang demi gelombang kekuatan resonansi menggelombang di permukaan benih, sampai awal pola ketiga bisa terlihat. Tanda tersebut semakin jelas, tetapi benih semakin redup. Semua kekuatan mereka dihabiskan di sini. Li Luo berdiri dan melipat tubuhnya ke dalam posisi yang rumit. Dia juga mengubah pola pernapasannya. 12 langkah tenun, langkah keempat, tarik napas. Ini adalah seni kultivasi energi tingkat adipati yang telah dia menangkan dari pertempuran peringkat terakhir. Dalam kultivasi sejauh ini, dia berhasil menguasai langkah-langkah dasarnya. Ini adalah waktu yang sempurna untuk memanggilnya. Dia menghirup napas besar, seolah dia adalah naga yang siap memuntahkan api. Gelembung. Dia menarik napas dengan sejumlah besar energi ke perutnya. Dia mengulanginya 4 kali. Dengan 4 tegukan energi raksasa, dia menyuplai simpanan yang berkurang dari benih resonansinya, dan pola ketiga terbentuk dengan kelebihan energi. 3 pola lengkap sekarang, tebal dan jelas di permukaan benihnya. Keringat Li Luo berhenti sekarang. Dengan lonjakan ini, tekanan dari pusaran tiba-tiba berkurang dari mematikan menjadi dapat diatasi. Senyum perlahan merata di bibirnya. Dia berhasil. Sama seperti Jiang Qinghe, terobosan ganda. Tahap pembentukan pola ketiga. Li Luo bisa merasakan energi baru yang mengalir melaluinya, membangunnya kembali. Kekuatan resonansinya berada pada tingkat yang sama sekali baru dibandingkan sebelumnya. Dan sebagai pola ketiga, ia bisa melawan 30 besar di Aula 2 bintang hanya dengan kekuatan semata. Mencapai ini dalam waktu kurang dari setengah tahun di perguruan tinggi Astral Sage memang bukan sesuatu yang tidak pernah terdengar, tetapi itu masih mengklasifikasikannya sebagai salah satu elit yang tak terbantahkan. Li Luo merasa puas dengan dirinya sendiri. Ini adalah loncatan terbesarnya dalam sejarah baru-baru ini. Danau Onyx sungguh layak dikunjungi. Semua rasa sakit yang telah dia alami lenyap dari ingatan saat keberhasilannya bersinar di dalam dirinya. Jika dia hanya menghabiskan waktunya di sekolah, dia akan memerlukan 2 bulan untuk mencapai ini. Sedangkan untuk siswa lain, mungkin mereka tidak akan sepadan dengannya bahkan pada akhir tahun pertama. Itulah seberapa langka dan efektif Danau Onyx. Untuk maju di dunia ini, baik keberuntungan maupun keterampilan diperlukan.
Sekarang mungkin hanya Qin Zulu yang bisa berdiri melawan Li Luo di Aula Bintang 1. Adapun Wang Hejiu, Bai Doudou, dan yang lainnya, mereka sudah tertinggal jauh. Bahkan di awal sekolah, Li Luo telah mampu melawan mereka dalam pertempuran. Selalu kekuatan resonansinya yang menahannya. Sekarang bahwa dia bisa berdiri di sini dengan nyaman, dia terus menyerap sebanyak mungkin energi yang bisa dia dapatkan. Semakin banyak, semakin baik. Sambil menyerap, Li Luo melihat lebih dalam ke dalam jurang gelap di depannya. Tahap ke-38 seharusnya menjadi batasnya, tapi jika begitu, apa yang ada di bawah? Secara impulsif, dia mengirimkan sebuah peluru air cahaya ke depan. Sebuah butiran peluru yang terang dan menerangi meluncur ke dalam kedalaman yang kelam. Setelah beberapa saat, itu dipadamkan oleh pusaran energi, tetapi Li Luo bisa melihat dinding batu di bawah, di mana tumbuh pohon hitam besar. Di pohon itu, ada daun hitam yang berkibar dan berombak dengan gelombang energi, beberapa di antaranya terlepas setiap kali. Pohon oniks dan daun oniksnya. Li Luo juga melihat bahwa hanya lapisan atas daun yang terbawa oleh gelombang energi. Ada banyak daun yang terdesak ke dinding batu yang terlindungi dari energi. Tidak heran hanya 2 atau 3 daun yang terbang keluar setiap kali. Aku ingin tahu apakah aku bisa mengambil beberapa. Karena daun oniks adalah tiket masuk ke danau oniks dan kultivasi, para siswa di luar sangat menginginkannya. Setiap kali, mereka bertarung seperti singa untuk beberapa daun yang dilepaskan. Jika Li Luo bisa mengambil segenggam di sini, dia bisa menukarnya dengan fragmen lainnya. Lainnya bisa mendapatkan kesempatan mereka untuk bercocok tanam, dan Li Luo akan memenangkan sejumlah besar poin untuk dirinya sendiri. Memotong sedikit dari bank 100.000 poin yang dia butuhkan. Semua menangkan. Matanya bersinar dengan pikiran itu, dan dia hampir memukul punggungnya. Ide hebat. Tanpa ragu, dia menyatukan pedangnya dan mengirimkan panah cahaya bersiul ke depan. Namun, impian lebih indah dari kenyataan. Panah cahaya hanya terbang sekitar 20 meter sebelum hilang ditelan energi yang bertiup. Li Luo mengerutkan kening. Gangguan energi di sini terlalu kuat untuk memungkinkan energi lain melewati dengan bersih. Ini seperti melemparkan tombak kayu ke dinding. Tidak peduli seberapa keras kamu melemparkan tombak, itu akan selalu memantul menjauh. Jadi ini tidak semudah itu. Pasti bukan dia satu-satunya yang telah mencapai langkah ke-38 dan memikirkan skema penghasilan uang ini. Tapi lagi pula, tidak ada yang memiliki keuntungan seperti miliknya. Mungkin dia bisa membuat ini berhasil. Namun, menahan lingkungan ini membuat lelah, dan resonansinya yang ganda lebih atau kurang habis untuk saat ini. Jika dia akan bergerak, setiap gerakan, dia mungkin hanya memiliki satu kesempatan terakhir. Setelah itu, dia harus pergi sebelum pertahanannya habis. Dia mengangkat hormatnya lagi, kali ini dengan rasa urgensi. 2 aliran kekuatan resonansinya mengalir ke atas, berkumpul di hormatnya. Kali ini panah cahayanya jauh lebih ramping, hampir saja seutas cahaya yang menghubungkan hormat dan senar. Namun, pada benang samar ini menari lebih banyak kekuatan mematikan yang penetratif daripada yang pernah diundang Li Luo sebelumnya. Hormat berdengung, dan panah cahaya yang diisi dengan aliran biru dan hijau melesat keluar. Saat melewati medan energi, panah tersebut berkedip-kedip dan bergetar. Namun, kali ini melewati tanpa melambat, menembus banyak koneksi antara pohon dan daun. Seperti yang direncanakan, daun-daun hitam terpisah dari pohon. Daun-daun oniks hitam segera terbang dalam arus energi, cepat naik ke atas. Li Luo telah menyiapkan tali sutra, diperkuat dengan kekuatan resonansinya, dan sudah siap untuk menangkapnya. Dia menghitung mereka dengan kasar. 8 daun oniks. Dia tersenyum pada mereka dengan senyuman keserakahan. Dan kemudian sensasi dingin melintas di tulang belakangnya. Bahaya, dia melihat ke bawah lagi. Dia merasakan kejahatan murni, bersal dari kedalaman danau oniks. Dan itu menatapnya. Kulit kepalanya merinding dengan perasaan bahaya yang menusuk. Dia tidak bisa menjelaskannya, tetapi keinginan untuk keluar segera sangat mendalam. Dia tidak ragu lagi, menendang dengan daun di tangannya, membiarkan arus membawanya kembali naik. Lebih cepat, dia berdoa. Arus tidak bisa membawanya pergi cukup cepat. Dia bahkan tidak tahu apa yang bersembunyi di bawah, tetapi dia tahu itu sesuatu yang jauh di luar kemampuannya. Jauh di pegunungan zona terlarang. Sebuah gua gelap tertentu. Mata binatang merah menyala dengan suara menggeram liar. Mata itu terpaku pada arah danau oniks.
Danau Onyx memiliki banyak terowongan yang dalam, dan satu terowongan sempit menuju langsung ke Danau Onyx tempatnya biasanya berlatih. Itu bisa merasakan kekuatan aneh yang memaksanya. Bisakah itu, resonansi ganda? Apakah ada adipati lain yang datang untuk menantangnya? Tidak, ini adalah anak master resonansi. Tetapi, dengan resonansi ganda, ada pemikiran di mata merah itu, kecerdasan mirip manusia yang merenungkan gagasan itu. Sepertinya mengingat sesuatu saat tubuhnya yang besar naik keluar dari danau. Pengguna resonansi ganda alami. Nah, kalau begitu, jika ia memakan anak itu, tidakkah itu akan membuatnya lebih dekat ke kekuatan tingkat adipati? Keinginan penuh mata itu, di samping kecerdasan buas yang tidak akan berhenti sampai mencapai tujuannya. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a